Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral nisa al-ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita masih bisa berjumpa kembali di majelis ilmu membahas atau melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bahas sebagiannya di pertemuan sebelumnya. Yakni berkaitan dengan masalah akidah. Ya, atau judulnya itu Mutiara Akidah dalam surat Al-Fatihah. Yang dimana surat Al-Fatihah ini dijelaskan oleh para ulama merupakan surat yang isinya itu mencakup seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dikatakan surat Al-Fatihah itu salah satunya namanya adalah apa? Ummul Kitab. Seperti itu. Thayyib atau Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'anul Karim atau surat pertama dalam Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Nah, kemarin yang kita bahas tentang berkaitan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang dimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari tauhid yang seorang muslim wajib mengimaninya. Thayyib, yakni tauhid asma wa sifat. Yakni kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tanpa apa? Tanpa ta'til. Ta'til itu menolaknya. Gitu ya. Itsbatun bila tashbihin wa tanzihun bila ta'til. Nah, ini penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dimana para ulama salafus saleh menjelaskan berkaitan dengan asma wa sifat Allah ini. Bagaimana seorang muslim harus mengimaninya, tidak boleh mengingkarinya. Ta'til itu mengingkari. Seperti itu. Kenapa mengingkari? Karena ada sebagian orang yang mengingkari sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mah baik seperti itu. Thayyib, tapi tujuannya apa? Tujuannya buruk seperti itu. Thayyib, makanya kata Abdullah bin Mas'ud, tatkala melihat ada orang yang beribadah, zikir, tapi apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghitung dengan apa? Kerikil seperti itu, Bu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah sama. Terus Allahu Akbar juga sama dengan kerikil sebelum apa? Sebelum melaksanakan sholat. Seperti itu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya mah baik seperti itu. Tapi apa? Tidak mendapatkannya. Seperti itu. Nah, ini ada sebagian orang yang menta'til, menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Mensucikan. Seperti itu.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri seperti itu dalam Al-Qur'anul Karim, ya Sami'un Basirun dan seterusnya, Maha mendengar dan Maha melihat. Orang-orang yang menolak, ya, menyangka atau berdalih. Ya, Bu, berdalih, Bu, bukan berdalil. Tayyib, berdalil kalau kita yakini Allah itu Maha mendengar, Sami', Allah Maha melihat, Basir. Terus masih banyak lagi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka apa? Kalau kita menetapkannya, kalau kita mengimaninya, nanti pendengaran Allah seperti makhluk. Nanti penglihatan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Nah, ini orang-orang apa? Mu'attil namanya. Mu'attilun. Orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini nih, Bu, kalau terjerumus, artinya apa? Menolak. Dengan alasan apapun gitu, Bu. Saya tidak meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini rusak. Rusak keimanannya, rusak apanya? Rusak tauhidnya. Yang dimana naudzubillahi min dzalik, bisa menjadi apa? Dia kekal dalam api neraka. Kalau menurut orang banyak kan mah udahlah, ini masalah sepele lah, urusan masing-masing seperti itunya. Itu kalau orang lah. Tapi ini urusan yang asasi, yang utama, yang dengannya seorang itu min ahlil jannah atau min ahlin nar, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya seorang muslim dan muslimah wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menetapkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwas samiul basir, misalkan, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, ya sudah kita yakini Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Baik, hanya saja yang perlu diperhatikan, ingat baik-baik, seorang muslim dan muslimah itu, pendengaran Allah itu tidak sama dengan makhluknya, seperti itu. Dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, seorang mukmin dan mukminah, harus apa? Meyakini seperti itu, bukan malah menolaknya seperti itu. Dengan alasan apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri yang menegaskan. Itu garis tengah, ummahat Ahlussunnah wal Jamaah itu garis tengah, artinya berjalan di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu dan kami jadikan kalian demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Artinya tidak berlebih-lebihan. Dan juga tidak bermudah-mudahan, menyepelekan seperti itu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini di antara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifatnya. Dan kita sudah bahas waktu pertemuan sebelumnya, sampai-sampai ada seorang yang mengatakan bahwasanya masalah takdir, Al-Qadir, nama Allah Subhanahu wa taala ini, asma Allah Subhanahu wa taala ini. Ada orang yang mengatakan, namanya Ma'bad Al-Juhani yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu. Baik, mengatakan bahwasanya yang namanya takdir itu Allah tidak tahu. Takdir hambanya. Kalau sudah terjadi baru Allah Subhanahu wa taala tahu, kata Ma'bad Al-Juhani, dan turunan-turunannya atau keturunan-keturunan dari pemikirannya gitu bukan kandung. Tapi pemikiran-pemikirannya masih ada yang muncul di zaman sekarang ini. Mengatakan takdir itu ada di kamu. Kamu yang akan mengubah takdir. Ini bahaya kayak gini. Tayyib. Sampai Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Tayyib, seorang sahabat, mengatakan, idza laqitahu, kalau kamu menjumpai orang seperti ini, Ma'bad Al-Juhani ini, fa akhbirhum, anni bara'u minhu, wa huwa bara'u minni, ia berlepas dariku dan aku berlepas darinya. Dan kemudian mengatakan, kalau seandainya di antara mereka ini menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, nggak tanggung-tanggung, Bu, emas. Adakah di muka bumi ini manusia terkaya di dunia yang memiliki gunung berupa emas? Ada nggak? Nggak ada. Tapi pun misalnya begitu tinggi sekali. Sampai-sampai mengibaratkan kalau seandainya mereka ini menginfakkan
emas sebesar gunung Uhud, maka bilallahu min ahadihi. Tidak Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Allah tidak akan menerimanya. Kenapa? Rusak akidahnya, rusak tauhidnya, maka rusak seluruh amalannya. Nah, ini perkara yang dahsyat ya, perkara yang besar. Masalah apa? Akidah. Nah, seperti itu. Makanya seorang muslim dan muslimah wajib mengitsbat. Itsbat itu menetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti itu. Jangan menolaknya. Kemudian yang kedua, dalam tauhid asma wa sifat ini, kita juga jangan sampai mentahrif, ya. Bahasanya bukan mentakwil ya, kurang tepat kalau mentakwil itu artinya tafsir. Tafsir ya ada dalil. Makanya kata sebagian kata Syaikhul Utsaimin, kalau orang yang mengubah makna dari nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pendengaran diartikan apa? Kekuasaan, penglihatan diartikan rahmat dan seterusnya, ini namanya mengubah makna pada asalnya, seperti itu. Nah, yang kayak gini juga tidak boleh. Artinya sami, ya jelas sami itu artinya dalam bahasa Arab juga pendengaran, ya mendengar. Al-basir, melihat. Tapi diubah. Ya, sami'nya wah, janganlah. Jangan kita artikan mendengar, nanti takut seperti makhluk. Kita ubah aja. Menguasai. Nah, seperti itu. Terus al-basirnya jelas-jelas artinya al-basir itu maha melihat, diartikan apa? Diubah seperti itu. Apa? Ya, ini rahmat Allah mencakup seluruh makhluknya. Ini juga tidak boleh alias apa? Melenceng dari siratal mustaqim. Melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena berani mengubah makna yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus gimana dong? Ya kita tetapkan. Ya, terus kaifiatnya, hakikatnya gimana? Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu maksudnya wujudnya, Bu. Baik, artinya kita menetapkan namanya mendengar, yang mendengar. Yang namanya melihat, ya melihat. Tapi hakikatnya, wujudnya kita tidak boleh membayang-bayangkan. Ya, seperti itu. Baik, membayangkan mantan aja nggak boleh, apalagi membayangkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah ini, taib tidak boleh. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'aluna amma yaf'al wa hum yus'alun. Seperti itu. Apa maksudnya? Mereka itu tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki. Justru apa? Wa hum yus'alun. Justru mereka yang akan ditanya di hari kiamat. Artinya apa? Kumaha Allah baik gitu. Tapi Allah Maha berkehendak. Jadi kita nggak usah sibuk-sibukin ngurusin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita imani seperti itu. Baik. Nah, ada juga yang sebagian selain yang ta'til mengingkari, ada orang yang tadi mengubah makna. Mengubah makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari sini Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengubah makna atau mentahrif namanya, Bu. Mengubah makna. Tetap kan yang mendengar, melihat. Hakikatnya gimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kok bisa begitu? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkannya seperti itu kepada para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum ajmain. Terkala misalkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari, dan Muslim dan yang lain masih banyak juga. Jelas-jelas ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim ini ada. Yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fis sama'i dunya, bahwasanya Rabb kita, ini Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa ini? Kata Nabi. Bukan kata saya, bukan kata ajengan, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata-kata orang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa kalau perkataan Nabi? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Syariat, dalil yang harus kita pegang. Apa katanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia kulla lailatin,
setiap malam. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Ingat, jangan pakai akal nih ya. Jangan pakai akal atau pendapat. Nanti akan apa? Nggak nyampe akalnya, seperti itu. Tayyib. Apa? Yaqulu. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, man yad'uni fa'astajibulah. Ya, fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni, barang siapa yang meminta ya kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan. Ya, wa man yastaghfiruni, barang siapa yang meminta ampunan ya kepadaku, ya fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Silakan bisa dicek Ibu kalau penasaran. Seperti itu. Nah, ini jelas-jelas lafadznya jelas. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia kapan Ibu? Na'am kulla lailatin. Ya, khina yabqa sulusul lailil akhir. Takala apa? Sepertiga malam akhir, jam 2-an Ibu. Thayyib, seperti itu. Ngapain? Nggak usah nanya. Seperti itu. Ya, sekali lagi tadi itu. Ya, seperti itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki. Wa hum yus'alun. Mereka justru ya para makhluk ini akan ditanya. Seperti itu. Baik. Terus kita harus gimana nih menghadapi hadis ini? Ya, seperti itu. Iman, bukan dengan akal Ibu. Ya, kalau dengan akal nanti apa? Muncul akal apa? Pikiran kotornya. Apa? Kalau tiap malam berarti Allah Subhanahu Wa Taala di dunia terus dong, di langit dunia terus dong. Ya, kan berbeda-beda soalnya. Ini akal yang kotor Ibu. Harus dibersihkan dengan taubat seperti itu. Baik. Makanya dalam masalah syariat Islam, masalah surga neraka dan selainnya yang bersifat gaib, gak bisa dengan akal. Dengan apa? Iman. Ini yang membedakan nanti ahlu surga dan neraka tuh ini, gitu loh. Bukan dengan akal. Yes. Hawa nafsu. Kalau selaras dengan akalnya, oh masuk akal juga ya, diimani. Bukan seperti itu. Kalau enggak sesuai dengan akal, enggak diimani, ini namanya apa? Mengikuti hawa nafsu Ibu. Sedangkan agama ini adalah agama yang apa? Wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi kita mah nggak usah ngotak-ngatik pakai akal. Kita aja nggak tahu nih Bu, apa yang ada di alun-alun ujung Berung. Ya, ada berapa orangnya, lagi ngapain aja. Ya, belum lagi nanti binatang-binatang kecilnya di situ ada enggak? Itu akal kita nggak nyampe kok ke situ. Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Sampai-sampai apa? Semut hitam yang di apa? Naam, seperti itu di kegelapan hari itu tahu. Makanya jangan sampai pakai akal kalau apa? Berkaitan dengan gaib. Seperti itu. Perkara yang gaib. Kita apa? Ngapain? Imani saja. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini penjelasan dari apa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan dari sini. Baik. Bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya man ajrahu ala ma warada mu'minan bihi ala tariqil ijmali munzihan Allah Ta'ala anil kaifiyati wa tashbihi. Nah, ini hadis ini merupakan hadis yang apa? Yang ada maka seorang mukmin harus beriman dengannya ala tariqil ijmal, atas jalan apa? Ijmal, keumuman. Thayyib, munazzihan Allah Ta'ala anil kaifiyati wa tashbihi, mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari hakikatnya kayak gimana turun itu, atau menyerupakan tashbih,
dengan makhluknya. Tidak boleh. Thayyib, jelas Nabi turun itu apa? Ya turun. Seperti itu. Terus hakikatnya gimana? Ya jangan kita pikiri. Seperti itu. Thayyib, kita imani justru. Thayyib. Nah, kalau ada orang yang ini kalau turun ya berarti kayak tadi itu, Bu. Thayyib, nanti Allah Subhanahu wa taala ada di langit dunia terus. Gitunya. Nggak naik-naik seperti itu. Ini akal yang apa? Kotor. Seperti itu. Kenapa demikian? Ya, karena dia sebelum ngomongnya aja pikirannya itu sudah apa? Pikirannya sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya, Ibu. Sehingga apa? Ngomongnya seperti itu. Ya, pikirannya tuh sudah apa? Memikirkan Allah itu sama seperti makhluknya. Memaksakan seperti itu. Sehingga apa? Muncul aja jangan kayak ginilah. Kita hapus saja hadisnya. Karena ada sebagian yang mengingkari hadis ini padahal riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seperti itu yang jelas-jelas apa? Sahih. Seperti itu. Baik. Kemudian bahwasanya kalau kita pikirannya sehat, waras, masih bersih, gitu ya. Seperti itu. Kita harusnya apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa gitu loh. Taib, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan bisa. Tidak ada yang mustahil. Nah, seperti itu. Taib, jangan malah apa? Memori kita dipakai untuk memikirkan hal yang seperti itu yang nggak penting lah. Taib, yang penting itu kita imani dari apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya. Makanya barometer seorang mukmin yang sejati, yang benar-benar mukmin dan mukminah itu barometernya apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quranul Karim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini, Bu, barometer seorang mukmin dan mukminah itu tunduk patuh. Fala wa rabbika. Tidak, sekali-kali tidak. Demi Rabbmu. Mereka ini apa? La yu'minuna. Tidak dikatakan orang yang beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikanmu. Mu di sini Nabi Muhammad SAW. Sampai seorang yang mengklaim dia itu mukmin dan mukminah itu menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Nabi SAW, yang disabdakan Rasulullah SAW, kita imani, tunduk patuh. Sebagaimana tak kala Nabi SAW menjelaskan hadis ini nih, riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, para sahabat nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya, seperti itu, langsung diimani gitu loh, tanpa akal-akalan. Kayak gimana turunnya, kayak gimana pendengaran Allah SWT, kayak gimana penglihatan Allah SWT. Ini perlu tobat, Ibu. Pikirannya itu harus dibersihkan dengan banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama Imam Malik rahimallahu taala yang namanya yang tadi tuh istiwa istiwa. Thayyib, ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Terus wal kaif majhul. Adapun hakikatnya tidak diketahui karena akal kita nggak nyampe dan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajib. Adapun mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa, thayyib, itu wajib. Ini, Bu. Thayyib, dalam masalah apapun lah berkaitan dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani tanpa kita ingkari dan tanpa kita samakan dengan makhluknya. Seperti thayyib. Nah, secara akal aja nih, Bu, beda, Bu, makhluk dengan makhluk. Thayyib. Nah, silakan aja. Ibu silakan masing-masing ngelihat tangan yang lain. Tangannya sama enggak, Bu? Oh, beda lah. Seperti itu. Apalagi antara manusia dengan hewan.
Monyet dengan manusia beda. Seperti itu. Gajah dengan kuda sama enggak? Beda. Itu makhluk dengan makhluk gitu loh. Yang istilahnya akal kita masih bisa nyampe ke sana gitu loh. Apalagi Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Yang akal kita enggak bisa sampai ke sana. Maka wajib diimani saja. Seperti itu. Kenapa diimani? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menegaskannya, dan Nabi SAW juga menyampaikannya. Gitu loh. Jangan malah sok-sokan, sok suci gitu, Bu. Kalau ditetapkan nanti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, dari sini bisa difahami, Bu. Insyaallah ya, ini permasalahan asma wa sifat ya, tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang banyak banyak menjadi perdebatan di media sosial ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini penjelasan berdasarkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak keblinger gitu, Bu. Thayyib, seperti itu. Thayyib. Kemudian di sini ya ayo ummahat, kita akan lanjutkan setelah pembahasan berkenaan dengan yakni asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kita masuk ke dalam masalah manhaj. Seperti itu. Masalah manhaj. Seperti itu. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan ada di Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga ada pada ayat setelah setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib ayat yang ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiga. Taib, Maliki Yaumiddin itu masih sama, Bu, berkenaan dengan tauhid Nah, asma sifat ya, atau bisa juga masuk ke tauhid rububiyah. Allah SWT Maha menguasai. Seperti itu. Taib, ini masalah manhaj. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tak kalah menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini, Bu. Taib, masalah akidah dan manhaj. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib, bagi yang ngerti bahasa Arab makanya yang enggak ada uzur belajar bahasa Arab gitunya sebagai orang muslim dan muslimah yang benar-benar cinta Allah dan Rasulnya, cinta Islam, dia wajib belajar bahasa Arab kalau nggak ada uzur. Taib, seperti itu. Di sini Allah SWT menegaskan iyyaka. Iyyaka ini maf'ulun bihi, Bu, namanya. Objek kalau bahasa Indonesianya namanya objek. Asalnya katanya itu asalnya bukan diubah ayatnya, bukan. Asalnya itu maf'ulun bihi itu di akhir S, P, baru O, seperti itu. Baik. S, P, baru O. Artinya apa? Na'budu iyyaka. Wa nasta'inu iyyaka. Ini asal. Asalnya seperti itu. Nah, tatkala objeknya atau maf'ulun bihi-nya dikedepankan, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah tadi, iyyaka di awal menunjukkan bahwasanya apa? Ini mengandung makna al-hasr. Al-hasr itu batasan. Batasan. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, Ibu. Ingat itu. Dalam bentuk apapun. Jadi bukan sekedar sujud di pohon, tawasul ke kuburan. Misalkan minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, bukan cuma itu aja, segala bentuk seluruhnya. Ibadah. Gitu. Keyakinan dari rububiyahnya, terus uluhiyahnya, terus apalagi asma wa sifatnya harus benar-benar terkumpul pada seorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh wah saya salah satu,
Emangnya ujian, Pak? Seperti itu. Salah satu asma wa sifatnya saya dapat 0. Karena apa? Alirannya Mu'tazilah. Seperti itu. Salah, Bu. Harus terkumpul, Bu. Tidak boleh salah satunya saja. Seperti itu. Rububiyahnya emang kayak gimana gitu? Kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya Allah yang telah apa? Memberikan rezeki, Allah yang telah memberikan musibah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Manfaat dan seterusnya. Kita harus meyakini dengan sebaik-baiknya, dengan seiman-imannya, Bu. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ragu. Karena apa? Tidak sedikit orang-orang yang ragu. Ibu, diuji sedikit, ngeluh. Seperti itu, kelabakan, Ibu. Tapi seakan-akan dia tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sampai-sampai apa? Mengadakan hal-hal yang bermakna atau mengandung kekufuran, Ibu. Seperti itu. Aduh, saya ini hidup miskin wae, gitu kan? Kapan kayanya? Ini gimana sih? Seperti itu. Nah, ini nggak boleh, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kekufuran. Taib. Atau yang tadi yang kita contohkan tuh kita menisbatkan apa? Kesembuhan. Kan Allah Subhanahu wa taala ada namanya Asy-Syafi Asy-Syafi ingat, bukan Asy-Syafi'i, bukan. Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta syafi. La shifaa illa shifaa'u. Seperti wasfi anta syafi, gitu ya. Syifaan la yughadiru saqama. Baik. Nah, ini kesembuhan dari siapa, Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak orang yang menisbatkan, menyandarkan kesembuhan kepada makhluk atau kepada obat atau kepada siapa lagi. Banyak lah seperti itu. Baik. Nah, ini nggak boleh, Ibu. Seperti itu. Kelihatannya aja sepele, Bu. Lisannya kelihatannya sepele tapi ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala ini besar perkaranya, Ibu. Seperti itu. Seperti ungkapan apa? Ungkapan tadi itu yang kita contohkan di pertemuan sebelumnya Ungkapan, aduh dokter terima kasih. Kalau nggak ada dokter, mungkin saya sudah mati. Nah, ini kekufuran, Ibu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Baik, yang dimana kekufuran itu dosanya lebih besar dari perbuatan dosa apapun, Ibu. Yang dipandang manusia apakah? Yang jelek, berzinakah, mencurikah? Terus apa lagi? Lesbi, homo, apalagi lah itu dosanya nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa? Ucapan tadi, Ibu, menisbatkan kesembuhan, yang dimana kesembuhan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tak kalah seorang mukmin dan mukminah menisbatkan kepada makhluk, ya rusak. Nah, ini hati-hati nih, Bu. Seperti itu. Masih banyak atau bercanda. Bercanda dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Seperti itu. Misalkan gini, Bu. Ada orang yang apa? Bercanda, aduh hujan wae-nya gitu. Seperti itu. Hujan wae seperti itu. Tapi gimana mau ngajinya kalau kayak gini mah hujan wae. Nah, ini enggak boleh, Bu. Seperti itu. Enggak boleh. Hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Nah, sudah dibaca belum, Bu, itu, Bu? Nah, itu. Tayyib, Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau udah selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Itu. Bukan malah apa? Ngomongin yang enggak jelas gitu ya. Atau apa? Secara tidak sadar tuh menghina Allah Subhanahu wa taala. Gimana hujan wae ini, jemuran saya kapan keringnya kayak gini mah. Nah, ini enggak boleh, Bu. Tayyib, tidak boleh. Yang kayak gini nih masih banyak, Ibu. Yang anggapannya remeh gitu loh. Tayyib, dianggap remeh. Ungkapan yang seperti ini padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Seperti itu. La tasubbu ad-dahr fa innallaha huwa ad-dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencela apa?
Ya ini peristiwa yang terjadi ini. Taib, waktu ini. Ya kenapa begini? Kalau saya nggak begini mungkin saya selamat atau dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ada waktu. Ya, atau yang terjadi begini akan begini. Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin dan mukminah tak kala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, doanya apa Ibu? Doanya Ibu. Taib. Itu mah ungkapannya ya. Qadallahu masyafa'a. Doanya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Lanjutannya apa, Bu? Bukan telah meninggal dunia, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu doanya, Ibu. Ya. Doanya apapun itu, Bu. Taib, bukan terkala jadi janda wae. Ya, sebagaimana apa? Sebab hadis ini ya asbabun nuzulnya gitu ya. Asbabul wurud itu berkaitan dengan apa? Ummu Salamah yang ditinggal mati suaminya Abu Salamah yang hijrah dari Mekah ke Madinah ya tanpa apa? Membawa perbekalan. Tuh, padahal apa saudagar yang kaya raya ini. Taib karena mengikuti Nabi SAW akhirnya meninggalkan seluruh hartanya. Ya, cinta apa ya? Loyal lah gitu, Bu. Tak lama meninggal Ummu Salamah ini sedih yang mendalam seperti itu, Bu. Ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anha itu menjadi janda seperti itu. Jadi doa ini bukan tak kala jadi janda, wae, Bu. Seperti itu semuanya. Umum seperti itu. Apa yang telah terjadi sekecil apapun, Ibu. Ya. Sekalipun apa? Digigit semut, seorang mukmin dan mukminah itu mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan apa? Mukmin dan mukminah yang sejati, yang hakiki. Ya, yang cengengnya, merengeknya itu atau mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada makhluk. Nah, itu konsekuensi iyyaka na'budu. Baik, seperti itu. Nah, kemudian dari sini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya Al-Imam Ibnu Qayyim pernah membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dimana ya bahwasanya iyyaka na'budu itu menafikan ya apa segala bentuk penghambaan diri kepada makhluk atau menghinakan diri kepada apa? Kepada makhluk seperti itu. Wa nasta'in juga apa? Menafikan gitu loh, meniadakan dari apa? Meminta-minta gitu ya. Atau apa, Ibu? Berkeluh kesah kepada makhluk seperti itu. Baik. Nah, ini harus dipegang baik-baik seperti itu. Baik. Konsekuensinya berat enggak, Bu, seperti itu, Bu? Berat, Ibu. Makanya kita harus dilatih hati kita nih, Bu. Baik. Nah, dilatih untuk apa? Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tidak menggantungkan urusan kita kepada makhluk. Seperti itu. Baik. Entah itu pekerjaan, entah itu apa ya. Banyak lah ya, contohnya banyak, Ibu. Seperti itu. Atau misalkan seorang ibu, ya, ibu-ibu ummahat. Ya, seperti itu. Ya. Jangan nikah lagi lah, seperti itu. Nanti nafkahnya berkurang seperti itu. Ini namanya apa, Bu? Namanya nggak percaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Terus bahasanya gimana? Ya jangan kayak gitu. Itu mah sama saja apa? Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya jangan kayak gitu. Ya, wahai suamiku, ya nanti dululah nikah lagi seperti itu. Baik, karena apa? Kamu teh belum mampu. Ya, penghasilannya cuma 10.000 seperti itu. Baik. Nah, kayak gitu, Ibu. Jangan sampai menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah nanti ini apa? Penghasilan jadi berkurang, ya. Terus nanti banyak ini dan seterusnya. Jangan kayak gitu. Ngomongnya tuh. Baik. Nah, ini. Kemudian dari sini, ya, ayyuhal ummahat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya mencakup ubudiyah, penghambaan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Ya, dalam apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu apa, Bang?
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah, tidak boleh memalingkannya, menduakannya dengan makhluknya. Seperti itu. Baik, tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, Ibu. Seperti itu. Baik, dalam masalah ibadah. Kalau menduakan enggak boleh. Seperti itu. Alas. Nah ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik. Berapa kali, Bu? Berbuat syiriknya? Sekali saja, Ibu. Enggak ngitung-ngitung kayak matematika, Ibu. Sekali saja. Kata Allah apa? La yahbatanna, niscaya gugur, hapus seluruh amalanmu, Ibu. Apa saja amalannya? Seluruhnya. Dari kapan? Dari mulai balik. Amal soleh dari mulai balik sampai terakhir dikerjakan itu gugur semua, Bu. Nah, ngeri nggak, Bu? Dosanya lebih dahsyat daripada riba atau riba lebih gede, Bu? Sama aja. Enggak. Justru syirik lebih gede. Kalau riba tidak akan menggugurkan sholat malam kita, sholat fardu kita, enggak. Cuma dosa ribanya saja. Tapi kalau syirik sekali saja, Ibu. Sekali saja. Tapi jangan dicontohin, Bu. Tapi seperti itu. La yahbatanna 'amaluka, niscaya gugur seluruh amalanmu. Tuh lihat. Apalagi kata para ulama, ini khitabnya, ungkapannya itu tertuju pada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW tidak mungkin berbuat syirik. Artinya apa? Naam, seperti itu. Artinya mendalam sekali gitu, Bu. Nabi saja SAW diperingatkan gitu loh. Kalau berbuat syirik maka gugur seluruhnya. Menunjukkan apalagi umatnya gitu loh. Lebih dahsyat lagi gitu loh. Ini balaghah dari segi balaghah, dari sastranya. Seperti itu. Amaluka, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, amaluka di sini apa? Ya kullu amalin. Mencakup seluruh amalannya. Kan amal itu kata tunggal, Ibu. Kalau yang belajar bahasa Arab itu jadi bukan kata jamak, kata tunggal. Artinya seluruh amalan apa aja itu? Sedekahnya, hajinya, umrohnya dan seterusnya, hanya karena satu kali dalam hidupnya itu berbuat syirik, maka tertolak alias gugur seluruhnya, hancur seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh lihat betapa dahsyatnya itu, Bu. Perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan seperti itu. Yang harus kita Yang harus kita hindari. Seperti itu. Tidak boleh terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah ini, Bu. Makanya kalau kita tuh, Bu, baca Al-Qur'anul Karim. Sehari berapa kali, Bu, baca Al-Qur'an deh? 2 kali. Tapi kurang, Ibu. Seperti itu. Nah, kata Utsman bin Affan, kalau hati itu bersih dari kotoran, ini saya tidak akan merasa puas baca Al-Qur'an itu, Bu. Thayyib, itu. Thayyib, karena kita banyak dosanya, Ibu. Thayyib, tapi seenggaknya itu jangan sampai kosong dari baca Al-Qur'an, Ibu, seharian tuh. Jangan ngerumpi wae, jangan media sosial wae. Tapi baca Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Baik. Nah, di sini kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, kita lihat tuh, Bu, dari awal, surat apa awal tuh, Bu? Al-Fatihah. Baik, sampai surat An-Nas. Kalau kita baca itu, Bu, sok aja, Bu. Dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW atau para rasul sebelum Rasulullah SAW. Rasul yang pertama siapa? Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada satu pun, Ibu. Nah ini, Bu, ini yang harus difokuskan, Ibu.
Ya, di garis bawah ini. Apa? Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mereka itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan selain masalah apa? Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan ekonomi kaumnya. Karena apa? Ini defisit terus atau bangkrut, enggak ada. Tidak ada nabi, rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan masalah politik, enggak ada, Ibu. Sok aja buktikan, Ibu. Atau tanyakan ke ustadz yang lain atau ke siapalah. Buktikan satu ayat saja. Tidak ada. Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan masalah rumah tangganya, membereskan masalah apalagi? Akhlak. Tidak boleh nyuri, tidak boleh apalagi? Minum khamar, Bu, pasti banyak lah ya, tidak boleh berzina, enggak ada, Ibu. Baik, apa hikmahnya, Ibu? Kok para rasul dudusnya cuma satu gitu loh. Sama saja, apa? Untuk membereskan masalah ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk ibadah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tatkala sudah tertancap gitu ya, tauhid uluhiyah ini kepada seorang hamba, benar-benar tertancap gitu ya, seperti itu kepada seorang hamba, maka akan mudah untuk apa? Membereskan meninggalkan bentuk-bentuk maksiat atau pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya. Gitu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti itu. Baik, kalaulah wahyu, kata beliau radhiyallahu anha, kalau wahyu ini yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat, itu berkaitan masalah khamar. Ini dalam ini asbabul nuzulnya itu berkaitan masalah khamar, Bu. Baik. Nah, atau hijab. Baik. Kalaulah wahyu yang pertama kali turun itu berkaitan dengan masalah khamar, masalah hijab, baik, kata beliau, maka tidak ada sahabat yang akan mengikuti Nabi SAW. Loh, kenapa? Karena hati mereka belum siap, gitu loh. Karena tauhid mereka belum tertancap, seperti itu. Maka akan berat. Hitung-hitungannya masih matematika. Aduh, saya ini riba ya. Kalau saya keluar, resign, nanti saya nggak ada pekerjaan. Hitungan matematika, seperti itu. Tapi kalau tauhidnya benar-benar kuat, nggak mikir panjang, segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala akan ditinggalkannya. Dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini hikmahnya tuh, lihat. Baik, sama seperti kajian-kajian juga sama, Ibu. Kalau si ustadz ini ciri khas dakwahnya atau prioritas dakwahnya bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, bukan masalah manhaj, yakin demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan kuat jamaahnya, seperti itu. Seperti apa? Buih di lautan, Ibu. Banyak tapi tidak berkualitas, seperti itu. Sebagaimana ungkapan Nabi SAW, Ghusa isail, seperti buih di lautan, banyak tapi apa? Tidak berkualitas, Ibu. Kenapa? Karena pondasinya belum tertancap gitu loh. Yang penting happy dulu. Yang penting ibu-ibunya senang dulu. Yang penting dibina dulu, habis itu dibini. Nah, ini ustadznya ada maksudnya itu. Seperti itu. Tayyib, yang penting senang. Seperti itu kajiannya. Yang penting enak. Seperti itu. Kena fitnah dikit udah goyang, Ibu. Tayyib, goyah. Alias apa? Masuk ke dalam fitnah. Seperti itu. Buktinya mana? Buktinya banyak. Dalam tahun-tahun akhir ini ya, tahun-tahun ke belakang muncul fitnah, seperti itu. Yang ada apa coba? Banyak yang futur, banyak yang apa? Akhirnya apa? Balik lagi, gak jelas. Seperti itu. Banyak yang kena syubhat. Malah jadinya apa? Na'udzubillahi min dzalik, masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan. La haula wala quwata illa billah, Ibu. Dan ini terbukti, Ibu. Baik,
pernah terjadi ya, ada seorang yang dimana dia itu dulu ya, saya ini lulus SMA ya, belum kenal hidayah ya, atau belum hijrah ibu, terus dikasih majalah-majalah sunnah ya, Al-Furqan dan seterusnya gitu ya. Saya baca, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hidayah hijrah. Thayyib, seperti itu. Malah justru yang memberikan, ya bukan wasilah ya, maksudnya wasilah memberikan majalah dan seterusnya itu, dia berpaling ibu, berpaling ya, nggak tanggung-tanggung, malah dia jadi dukun seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik sampai sekarang. Nah ini waliyadzubillah. Nah ini ibu, fitnah. Thayyib, kenapa? Karena tidak kuat pondasinya, karena tidak tulus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Nur, ya kan? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, berhati-hatilah, camkan ya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tulus ibu mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Antusibahum fitnatun, nanti terkena fitnah mereka. Ya, apa kata para ulama al-mufassirin? Yang namanya fitnah di sini itu bukan fitnah tuduhan ibu. Ya, nuduh, jangan fitnah kamu, itu mah pakai P, seperti itu. Ini pakai fa ibu, seperti itu. Fitnah. Kata para ulama al-mufassirin, yang namanya fitnah di sini adalah apa? Syirkun wa syarrun. Yes. Fitnah berupa apa? Kesyirikan. Nanti dia berpaling ke dalam kesyirikan, atau kalau enggak keburukan ibu. Berupa bid'ah, berupa kabairul dzunub dan seterusnya, keyakinan yang melenceng dari Shirathul Mustaqim, dan masih banyak lagi. Gara-gara apa? Menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kuat pondasinya, tidak tulus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu fakta ibu. Hidayah itu nggak seenak kita ibu, akan kembali lagi, nggak apa-apa lah. Sekali-kali aja pakai riba, sekali aja datang ke dukun. Saya mah penasaran aja, siapa sih yang ngirim santet ke saya tuh. Ini namanya apa bu? Gara-gara kepo jadi terkena fitnah ibu. Tapi apa kepo, penasaran siapa ya? Nah ini, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu, konsekuensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak sepele ya bu. Seperti anggapan kita tadi tuh bu, cuma sekedar jangan menyembah kuburan, jangan meminta kepada jin, bukan cuma kayak gitu saja ibu, cangkupannya luas sekali seperti itu. Thayyib. Nah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih berkaitan mutiara akidah dalam surat Al-Fatihah, karena ini dalam sekali ibu, yang wajib seorang muslim dan muslimah memahami dan mengamalkannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang perkara yang syirik atau bid'ah atau fitnah, seperti itu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.